Kamis ini bareng sama Intan. Kalau kemarin kan sama Kak Dias ya. Cowok semuanya. Kalau di sini ada satu cewek, dua cowok maksudnya. Ada Bung Erwin Fitriansyah dan juga Mas Hanif. Halo. Selamat sore ya. Halo Intan. Halo. Apa kabar Bung Erwin? Alhamdulillah baik. Baik ya? Baik, sehat. Masih jadi itu? Masih. Jadi apa sih? Jadi apa sih? Jadi bapak rumah tangga. Oh enggak ya, bukan. Mas Hanif apa kabar? Alhamdulillah selalu bugar. Selalu Masih bugar. kepala tetap pening ya. Habis healing ya? Ayo. Kemana tuh? Bareng sama tim Biasa ya? lah. Ya, yang penting tetap mendalami, intinya tahu informasi terupdate gitu aja. Oh, Prospeknya kalau ke gitu. sana. Oh, prospeknya ke sana. Kalau gitu kita gali informasi terupdate-nya hari ini. Oke, Mas Hanif dan Bung Erwin, ini kan kayaknya bursa calon ketua dan calon wakil ketua PSSI ini makin panas. Panas nggak sih? Panas kan? Makin tambah nih, juga ada tambahan nama baru kan. Kalau Bung Erwin sendiri melihat bagaimana persaingan di bursa ini gimana? Sebenarnya yang panas apa yang seru itu kan calon ketua umumnya ya. Kalau wakil ketua umum sama exco itu ya menyusul kan ya. Yes. Memang sekarang ada 5 kan ya? Iya. Ya. Ada Pak Erick Thohir, ada Pak Nyala, ada Mas Arief Putra, ada Mas Doni dari Dan Bandung Pak Fahri. sama Pak Fahri ya. Yes. Ada 5 dan harus diakuin kalau sekarang ini dari 5 nama itu kan pasti mengerucut ke 2 nama gitu ya. Boleh disebutkan ya? Boleh. Kalau nggak boleh apa-apa. disebut namanya. Nah, ini dia ya, tadi daftar namanya ada siapa? Yang mengerucut kedua ini maksudnya punya kans terkuat ya? Ya, kalau menurut saya kan kans terkuatnya nomor 1 sama nomor 4 gitu. Oh. Ini kalau nggak boleh disebut kayak Voldemort aja nggak boleh disebut. Nomor 1 dan 4, oke. Iya, ini kalau Lanyala sendiri mungkin karena udah pernah ya? Iya, pada udah saat pernah. itu. Jadi dianggap udah pernah punya pengalaman gitu. Ya, bukan cuma di PSSI aja kan, pernah jadi ketua KONI di Jatim ya. Jadi di dunia olahraga juga sudah berpengalaman gitu ya. Kalau orang lama itu biasanya koneksinya lebih kuat. Ya, lebih kuat di kalangan voters gitu ya. Jadi orang luar tuh mau ngomong apa aja, yang punya kuasa kalau pemilihan ketua umum, calon ketua umum sama exco adalah voters gitu ya. Netizen kita mau ngomong apa aja akan kembali lagi ke voters. Jadi kalau orang lama seperti Pak Nyala pasti lebih dikenal sama voters sekarang ini gitu. Tapi kan ada Pak Erick Thohir. Kalau Pak Erick Thohir, kalau menurut saya semangat perubahannya ini yang orang-orang yang menginginkan perubahan. Tapi kembali lagi tergantung voters siapa yang akan dipilih kan. Ada berapa Mas Hanif? 87 ya? 87 voters. 87 voters, oke. Nah kalau dari Mas Hanif sendiri, ini sebagai orang yang sudah lama. Lama maksudnya di dunia jurnalis, dunia sepak bolaan, baru datang udah dibilang loh, lama maksudnya. lagi. Gimana Mas Hanif? Ya sebenarnya gini loh, kalau melihat dari apa yang terjadi sekarang ini, kita tahu sejak era dipilihnya Nurdin Halid, drama dalam tanda petik itu selalu ada. Jadi memang dari sekian banyak akhirnya mengerucut pada 1 atau 2 atau 3 nama, kemudian yang terjadi pada saat hari H pemilihan pasti ada kejutan-kejutan. Dan biasanya sepekan 2 pekan sebelumnya beragam janji-janji, kemudian bagaimana program-programnya disampaikan. Tapi yang terjadi seringkali meleset dari dugaan pabrik ya. Dalam hal ini sekali lagi benar, yang memegang kendali lebih pada voters nantinya. Memang di luar selalu ramai, di televisi segala macam selalu ada nanti gini-gini, debat gini-gini, ini pemiliknya sudah sekian mengklaim sekian, hari H sudah mendekati hari H sudah ini sudah mendapatkan sekian puluh pendukung. Ternyata pada saat hari H berbeda lagi. Ada serangan fajar. Nah, itu saya nggak tahu soal. Tapi gini, tidak menutup kemungkinan pasti terjadi. Maksudnya konstelasi itu akan bisa berubah dengan cepat tergantung apa yang diinginkan voters pada saat itu. Kalau kita melihat saat ini memang benar mengerucut pada 2 nama, Pak Nyala dan Pak Erick. Dan kalau kita melihat dua-duanya juga memiliki nilai plus ya. Pak Nyala memang orang lama, tapi kalau melihat kemarin dia berjanji akan menutup kekurangan dia ketika kurang lebih 1 tahun menjabat. Ya, kemudian Pak Erick Thohir kita tahu dengan background yang luar biasa, pengusaha, pengalaman di bola juga, kemudian di pemerintahan juga sangat kuat, semuanya bisa sangat memungkinkan. Beliau juga berharap ada perbaikan keseluruhan. Artinya kalau berbicara saat ini, dua-duanya sama. Tinggal nanti bagaimana arah angin pada saat hari H, itu yang menentukan. Ya, tapi so far ya kan maksudnya pemilihan ketua umum tuh udah beberapa kali lah terjadi gitu ya. Tapi sebagian besar banyak yang terrealisasi atau justru enggak nih Mas Hanif? Terrealisasi dalam konteks? Dengan visi dan misi yang mereka sampaikan,
sebagian besar sudah terrealisasikah sampai saat ini atau justru enggak dan masih banyak banget PR-PR untuk calon Tergantung ketua dari sudut selanjutnya? pandangnya ya. Kalau pasti apapun sekarang ini belakangan apapun yang dilakukan di satu rezim pasti banyak dinilai publik kurang memuaskan. Pasti itu ya, karena memang kecenderungannya beda-beda dan kita tahu sepak bola saat ini menjadi olahraga yang dari sisi pemberitaan apapun kepedulian netizen paling tinggi. Bahkan kalau kita melihat pemilihan ketua umum atau pengurus cabang olahraga lain tidak ada yang sebesar se-hype bola saat ini. Bahkan menteri pun saya yakin juga nggak sebesar saat ini kan pemilihan di kabinet atau apapun juga masih kalah dengan bola ya. Apalagi saat ini kita melihat saat ini aja sekarang udah meskipun belum terlihat secara keseluruhan kasak kusuk nanti bagi ini udah mulai terlihat. Memang sekali lagi kejutan-kejutan itu selalu ada, tergantung nanti siapa yang pintar, tergantung siapa yang bisa menyangkut ke voter. Hari yang akan menentukan. Oke, Bung Erwin, ini kan tadi Bung Erwin bilang mengerucut kedua sosok ya, mengerucut kedua sosok. Tapi Bung Erwin cuma punya satu sosok kan sekarang? Satu, kalau ada cloningan berarti. Nah, Bung Erwin, ini tapi kalau Bung Erwin sendiri ngelihatnya apa ya, dengan adanya calon-calon baru ini kan pastinya ada harapan besar ya buat sepak bola Indonesia. Mungkin ini hype-nya tinggi karena memang kecintaan masyarakat Indonesia sama dunia sepak bola, ya kan? Nah, kalau Bung Erwin sendiri ngelihatnya dengan calon-calon ini, gimana harapan ke depannya nih Bung Erwin? Tarik mundur ke dua ketua umum sebelumnya ya, Pak Iwan Bule sama Pak Edi Rahmayadi. Oh iya Pak Edi. Ya, ketika beliau itu dicalonkan, itu harapannya juga banyak, harapannya juga besar. Visi misinya juga banyak kan? Iya, visi misinya juga banyak disampaikan. Masyarakat pecinta sepak bola itu juga berharap wah ada perubahan ini itu karena waktu itu Pak Edi Rahmayadi masih menjabat sebagai Pangkostrat. Masih pejabat gitu ya, masih aktif menjabat gitu kan dengan jabatannya itu pasti mungkin ada kemudahan-kemudahan yang bisa membuat PSSI bisa membaik gitu ya. Tapi enggak juga akhirnya kan. Pak Iwan Bule waktu dipilih kan banyak juga harapan-harapan Pak Iwan Bule ini pejabat juga seperti Pak Edi Rahmayadi, tapi kenyataannya akhirnya juga enggak banyak harapan yang banyak yang tidak terrealisasi ya. Ambil contoh satu aja ya. Bagaimana prestasi timnas? Kalau timnas Indonesia yang senior loh ya, bukan yang U20, bukan yang 17, bukan timnas senior. Ukurannya apa sih kalau timnas itu? Juara, ya kan? Pernah juara nggak di masa waktu juara timnas itu tahun 91? Saya belum jadi apa-apa, masih jadi angin saya. Saya belum bikin kayaknya. Iya, makanya kan. Itu masih udah lama banget. Artinya apa? Artinya apa? Satu faktor aja ya, satu faktor aja itu. Timnas juara, timnas senior juara gitu. Nggak kejadian juga. Bahkan di level ASEAN aja nggak kejadian. Di SEA Games nggak kejadian. Kan itu harapan yang sempat sempat orang-orang juga berharap bahwa ayolah juaralah timnas senior loh ya, bukan U23, U19 atau di bawah-bawah. Oke. Ini artinya sebelum-sebelumnya sudah pernah ada sosok-sosok yang kita berekspektasi tinggi, selalu. Tapi pada akhirnya belum ada prestasi yang kita dapat ya. Maksudnya masih belum ada kemajuan. Betul, untuk timnas aja gitu, belum faktor lain-lainnya. Berarti ini sebenarnya sosok kayak apa sih Mas Hanif yang dibutuhkan sama sepak bola Indonesia? Karena udah dari berbagai kalangan yang emang kayak oke, kita berharap sama beliau-beliau ini gitu. Dan ini kan kita juga artinya dengan nama-nama yang ada, terutama tadi ada dua nama mungkin ya yang banyak dikenal sama voters, sama masyarakat Indonesia. Ini kan juga harapannya sama besarnya dong. Supaya nggak kecewa lagi, sebenarnya sosok kayak apa yang dibutuhin? Pendapat pribadi ya? Ya. Emang nggak pribadi ya? Nggak boleh. Emang ini pendapat saya ya? pendapat golongan. Jadi kalau melihat memang ekspektasi publik itu lebih kepada prestasi timnas, betul itu. Tapi sekarang yang benar-benar dicari akar permasalahannya lebih bagaimana kompetisi yang di belakangnya. Timnas bagus ketika kompetisi bagus. Nah, sekarang paling tidak benar-benar harus dicari sosok yang benar-benar memahami, kemudian dihormati, bukan dihormati, tapi juga visi yang dia inginkan benar-benar bisa diterima sampai akar bawah. Jadi pembenahan secara keseluruhan dalam hal kompetisi, bukan hanya Liga 1, Liga 2, tapi juga dari grassroots di level Liga 3. Jadi di turnamen usia muda di level bawah pun harus segera benar-benar diperbaiki secara signifikan. Nah, bagaimana cara memperbaiki? Ya ini, pemimpin yang benar-benar apa yang dia inginkan diterima sampai di level bawah. Oke, jadi emang kita harus mendapatkan sosok yang bisa dibilang tepat lah ya, dan juga bagaimana bisa mengelola sepak bola Indonesia. Simpel aja sih, diterima. Diterima itu kan banyak hal. Bukan hanya sebagai sosoknya, tapi programnya juga, termasuk juga bagaimana penerapan apa yang dia inginkan. Selama ini kan
Ya 5-10 tahun terakhir lah kalau kita berbicara profesional mungkin sudah sesuai dengan beberapa yang diinginkan publik. Tapi di level bawah itu belum secara keseluruhan. Bagaimana semuanya bisa merata? Karena kita tahu bahwa selama ini lebih banyak kalau di usia muda, pembinaan usia muda, kemudian level amatir terlalu pada Jawa sentris begitu kan, harus diakui. Tapi ya ini yang belum. Harusnya dengan potensi yang ada semuanya bisa merata. Nyebar ya, Iya. lebih semuanya. Oke, berarti ini sebenarnya sampai saat ini PR terbesar bagi PSSI apa sih? Mungkin kita akan fokus ke Kanjuruhan dulu kali ya. Itu kan maksudnya tragedi terbesar yang, aduh bisa dibilang itu hal yang benar-benar bikin kita merasa, aduh gimana sih ini kok bisa terjadi di sepak bola kita. Iya, Dampaknya besar banget. Nah ini gimana nih penyelesaiannya? Kalau pendapat Bung Erwin dulu deh. Ya, buat ketua umum yang baru, ini kan bulan depan dipilih, ya. Oh ya Februari ya? Iya, bulan Februari dipilih kan. Mungkin menurut saya, bukan mungkin ya, menurut saya yang paling PR yang di depan mata adalah bagaimana penuntasan tragedi Kanjuruhan. Karena ini kan yang jujur aja sampai sekarang, apakah sudah puas kita semua dengan solusi ataupun penyelesaian dari tragedi Kanjuruhan? Kan masih ada banyak suara yang bilang bahwa ini belum tuntas kok, belum tuntas gitu. Kalau tuntas seperti apa? Nah ini salah satu PR di depan mata yang dihadapi oleh ketua umum yang baru nanti di PSSI. Bagaimana penyelesaian tragedi Kanjuruhan, bagaimana solusinya supaya nggak keulang lagi di masa depan, bagaimana perbaikan kompetisi, bagaimana perbaikan di level supporter nanti. Kan itu yang menjadi PR yang di depan mata. Belum lagi yang PR yang lama-lama gitu. Bagaimana prestasi timnas seperti yang dibilang sama Mas Hanif tadi. Pembinaan level grassroots, kompetisi seperti apa. Kalau kompetisi itu kan muaranya ke timnas. Yeah. Timnasnya jadinya seperti apa. Nah itu kan PR yang lama, PR yang di depan mata ya tragedi Kanjuruhan itu. Iya. Nah kalau dari Mas Hanif sendiri Mas, ini gimana sih penyelesaian Kanjuruhan? 3 bulan berjalan Kanjuruhan sudah menjadi salah satu tragedi nasional gitu kan, yang kita tahu semuanya benar-benar mengarah ke sana. Dan kalau melihat situasi yang ada, persoalan ini tidak hanya cukup diselesaikan orang-orang pelaku bola, tidak hanya cukup di sana. Ini sudah benar-benar masif. Jadi pendekatannya lebih pada bagaimana saya melihatnya komunikasi antara PSSI dengan pemerintah. Karena yang harus ditangani banyak banget nih. Bukan hanya sepak bolanya, yang notabene PSSI nanti akan terlibat banyak, tapi faktor sosial yang lain. Bagaimana Contohnya? pendekatan ke korban. Karena pasti kan, misalkan kemarin ada keluarga yang bapaknya meninggal, terus bagaimana dengan nasib anaknya berikutnya. Memang sudah ada beberapa, kalau nggak salah Pemkot Malang sudah ikut ke arah sana. Ada baiknya ini melibatkan pemerintah yang lebih luas. Paling tidak trauma di masyarakat itu bisa hilang meskipun ini butuh waktu, dan paling tidak ada efek yang lebih luas kepada stakeholder sepak bola secara keseluruhan, terutama di supporter. Bagaimana harus bersikap, bagaimana harus mematuhi dalam satu pertandingan, bagaimana komunikasi dengan supporter yang lain. Itu yang harus dilakukan. Itu kan idealnya ya. Tapi langkah konkretnya sampai saat ini apa tuh Mas? Yang sudah dilakukan gitu maksud aku? Kalau saya melihat memang saat ini masih koordinasi secara keseluruhan ya, terutama dari pihak aparat keamanan, pemerintah setempat, tapi belum bisa keseluruhan. Dalam artian komunikasi di level supporter ini yang harus benar-benar dimaksimalkan. Karena Aremania sekarang benar-benar intens loh. Bahkan mereka konon pada saat sidang pun akan datang. Artinya dalam hal ini ada ketidakpuasan yang mereka belum terkomunikasi secara keseluruhan. Ini artinya juga emang dari level supporter ini juga justru malah menjadi bagian yang cukup penting ya untuk kejadian ini kan? Ya, karena tidak menutup kemungkinan apa yang terjadi pada Aremania ini sebagai cara komunikasi pasti akan diperhatikan oleh kelompok supporter lain. Bagaimana cara komunikasinya? Karena harus diakui bahwa ini menjadi case besar yang nantinya jadi acuan bagaimana supporter bersikap, kemudian bersuara, dan bagaimana sikap supporter terhadap klub yang dipuja. Itu yang paling penting. Kalau Bung Erwin sendiri nilai langkah yang udah berjalan sampai saat ini kan nanti masih akan ada sidang dulu, dan juga langkah-langkah mungkin dari PSSI dan juga pemerintah setempat terutama, Bung Erwin ngeliatnya sendiri udah cukup progresif atau masih terlalu lamban atau gimana kalau Bung Erwin ngeliatnya? Kalau soal langkah dalam bidang hukum mungkin bukan bidang saya gitu ya. Saya kurang paham gitu, jadi nggak berani untuk berkomentar. Tapi paling tidak kompetisi sekarang sudah dimulai lagi gitu ya. Ada perbaikan yang berusaha untuk dilakukan oleh PSSI sama operator kompetisi. Paling tidak dari soal keamanan ya. Dari soal keamanan kan nggak semua stadion bisa dihadiri, bisa penonton bisa datang gitu kan. Bahkan ada di beberapa tempat yang izinnya nggak keluar ya Mas Hanif ya. Ya ini kan sebenarnya dua sisi mata uang.
untuk kompetisi sebenarnya rugi karena izin nggak keluar, tapi itu bukti bahwa izin itu nggak mudah didapat setelah tragedi itu. Kenapa kok nggak didapat? Mungkin ada faktor-faktor yang membuat pihak keamanan nggak berani untuk mengeluarkan izin gitu kan. Jadi ada filter yang lebih ketat lagi di pihak keamanan. Kalau saya melihatnya seperti itu, perbaikannya ya secara lingkup sepak bolanya gitu. Kalau bidang hukumnya saya nggak paham, saya bukan SH. Gitu. Apa emang? SE? Bukan. Oh, bukan. Gitu, saya nggak Ya, paham benar. kalau soal itu hukum bukan bidang gitu. kita ya. Iya, Oke, tapi ini artinya berarti langkah yang memang mungkin paling konkret terlihat adalah masalah keamanan ya. Nah, ini artinya nih PR apa nih yang harus dilakukan oleh nantinya yang terpilih ketua, wakil ketua dan juga Exco PSSI untuk perbaikan yang secara konkret nih Mas ke depannya? Sosialisasi. Lebih utama Jadi gini, sosialisasi dulu ke ya, supporter. sosialisasi yang poin penting pertama aja. Sosialisasi itu kan banyak. Yang terkait dengan Perpu nomor 10 nomor 10 tahun 22 ya tentang kepolisian, itu yang membuat kemarin beberapa pertandingan izinnya tidak keluar karena dalam Perpu itu kan aturannya banyak dan harus ditaati oleh panitia penyelenggara, parpol dalam hal ini bagaimana mempersiapkan sebuah pertandingan dan juga oleh supporter nantinya. Karena katakanlah izin nih, sesuai dengan Perpu disebutkan bahwa izin harus minimal 14 hari sebelum hari H. Jadi harus jauh dari hari itu. Kalau misalkan berdekatan atau pas ini akan kesulitan. Karena ketika itu izin akan diturunkan dari pihak Polres setempat pun akan melakukan penilaian lagi, datang ke stadion, kemudian bagaimana sistem pengamanan, bagaimana penentuan standar minimal kesehatan, semuanya akan dicek kesiapan secara keseluruhan. Nah ini yang dalam koridor kedepannya ini masih bagus kan, karena pasti ada standar yang benar detail dari Panpel, plus nantinya supporter akan benar-benar patuh disiplin terhadap aturan ini. Katakanlah ketika semuanya dilihat, kemudian dilihat ada beberapa stadion kan yang sudah single seat kan, diputuskan bisa sampai 60 sampai 80%. Nah ini supporter akhirnya kan tahu, oh ternyata gini toh. Meskipun saat ini kita hanya punya beberapa stadion yang single seat ya, tapi ke depan setidaknya Panpel tuh harus memberikan meskipun cuma garis ya, nomor kursi plus di tribun. Dan supporter pun punya, beli tiket sudah ada nomornya. Sementara ini kan nggak ada. 20.000 langsung disebar, tribun utara, selatan, barat, dan timur. Tapi sekarang nantinya nggak bisa seperti itu. Jadi supporter harus benar mematuhi bahwa itu adalah teknis pengamanan yang harus dipatuhi, bukan hanya supporter tapi juga Panpel. Supaya supporter juga tahu ya akibatnya itu apa kalau sampai mereka memaksa itu sampai akhirnya membludak gitu kan. Kalau Bung Erwin sendiri ngelihatnya kalau dari sistem keamanan kita gitu yang sampai saat ini yang masih kurang apa sih Bung Erwin? Apa ya? Ya mungkin pembatasan jumlah supporter itu. Karena kan masih banyak agak gitu sulit ya. Iya, kalau nggak pakai nomor gitu ya, itu susah memang. Kadang-kadang orang punya tiket gitu, duduknya di tembok. Dulu saya duduknya di pohon. Iya, di Surabaya. Supaya kelihatan ya? Iya. Di Surabaya di stadionnya ada pohonnya, duduknya di pohon. Kenapa gitu, tuh? di tembok ya supaya kelihatan gitu kan. Penting di pohon. Saya dulu kuliah di atas ambulan. Nah, artinya untuk membatasi jumlah supporter gitu ya. Karena semakin terkontrol jumlah supporter dan yang masuk ke dalam situ terkontrol kan harusnya bisa semakin mudah untuk ditertibkan. Kurasinya ya. Satu lagi nih, pelan-pelan ini ya. Kebetulan saya diajak teman ikut muter kan di beberapa stadion. Ini diajak teman apa Mas Hanif yang ngajak teman? Ya dua-duanya. jadi sekarang itu jumlah polisi yang berada di dalam stadion di pinggir lapangan itu sudah mulai berkurang, sudah mulai benar-benar dikurangi. Bahkan beberapa kemarin katakanlah di pertandingan Persija lawan Bali itu yang di pinggir benar-benar steward, bukan polisi, dan semuanya menghadap ke penonton. Ini kan sangat berbeda. Dulu kita hampir setiap ada pertandingan pasti ada, bukan pasti ada ya, tapi sebagian besar ada polisi atau dari militer yang bertugas di pinggir lapangan. Sekarang pelan-pelan itu dihilangkan karena sesuai dengan apa yang diinginkan di AFC dan FIFA ya, bahwa itu harus dipatuhi. Fungsi dan tugas polisi dan kawan lainnya nanti akan berada di ring 3, jadi luar stadion ketika penonton masuk ke dalam. Oke, ini artinya kalau dari kesimpulan tadi yang ada masalah supporter membludak dan lain-lain yang berbahaya, ini masalah tiketing ya yang kita harus perbaiki lagi gitu kan? Proses masuk stadion sama jumlah itu yang harus diperhatikan. Oke. Nah, ini penyakit lama PSSI ini bisa nggak kira-kira diobatin sama orang-orang yang baru atau orang lama?
Penyakit seperti apa nih maksudnya? Nanyanya ke siapa nih? Oke, Bung Erwin duluan aja. Penyakitnya apa? Coba sebutin Banyak, dulu misalnya kayak masalah pendekatan dengan supporter kan belum ada nih. Terus prestasi juga belum. Padahal kan mungkin kemarin udah mulai mau membangun dari grassroots. Nah, ini kira-kira hal-hal ini dengan kepindahan ketua umum ini apakah bisa gitu? Untuk saat ini belum bisa dikatakan bisa atau enggak, atau harapannya seperti apa, kemungkinannya seperti apa, karena kan dipilih aja belum, Intan. Tapi sulit nggak biasanya kalau pindah Susah. tangan gitu? Susah kan? Iya, susah karena kan problemnya kan bukan problem yang sederhana gitu, dan susah. Dan ini bukannya pesimis, tapi saya mencoba untuk realistis gitu ya. PR-nya berat gitu. Untuk prestasi itu timnas, sekali lagi ya, ini harus diulang gitu ya. Prestasi timnas juara atau enggak gitu. Pemain timnas dari mana sih? Dari kompetisi. Siapa yang ikut klub? Klub pemainnya dari mana? Kan mereka nggak mungkin tahu-tahu pemain langsung gede gitu kan ya. Langsung tua, langsung bisa main bola kan dari kecil gitu. Nah, pembinaan di anak-anak kecilnya ini gimana gitu. PR-nya susah dan butuh waktu. Dan juga butuh kerja sama gitu. Semua tim ya. Iya gitu. Ya. Jadi banyak kalau dilihat sekarang bisa atau enggak ya, lihat dulu siapa ini yang terpilih jadi ketua umum, wakil ketua umum sama exco. Lalu siapa yang jadi pengurusnya gitu. Nah, dari situ bisa kelihatan gitu, oh kira-kira bisa atau enggak, susah atau enggak, lama atau enggak, atau sama aja dengan yang kemarin gitu. Baru bisa kelihatan tuh gitu. Progresnya. Okay. Kalau dari Mas Hanif, better orang lama apa orang baru? Menjebak, kalau buat Mas Hanif selalu menjebak nih. Netral juga boleh kok. Ini tahu nih pertanyaan titipan nih. Titipan pemain Thailand. Ada pemain Thailand. Enggak, intinya gini loh. Bola itu kan gampang-gampang susah ya komunitasnya ya. Dan sebenarnya kalau kita melihat lebih dari 50% orangnya juga orang yang sudah lama di sepak bola gitu kan. Tapi yang penting lebih pada bagaimana maksimalkan apa yang diinginkan bersama gitu. Katakanlah sekarang bagaimana cara bersama-sama untuk menaikkan kualitas kompetisi di level junior lah. Paling gampang gini, tim yang lolos dari Liga 3 ke Liga 2 kebanyakan kan memang dari tim yang kompetisi usia mudanya bagus kan. Dan kalau kita sebut ya dari daerah itu tuh aja gitu kan. Nah, ini kan artinya tidak ada keseragaman. Katakanlah yang di level nasional untuk level junior, kuotanya pasti beda-beda. Jawa Timur katakanlah 3 tim, Jawa Barat 3 tim, sementara daerah luar Jawa ada 1 tim ketika harus ketemu di nasional. Memang ini koefisien yang sama dengan bagaimana UEFA menghitungkan kuota tiap daerah. Tapi dalam konteks ini berarti ada ketimpangan dalam kualitas kompetisi di daerah tersebut, terutama usia muda. Nah, ini yang menurut saya lebih bagus dimaksimalkan. Caranya gimana? Ya komunikasi yang intensif antara PSSI dengan Asprof. Nah, selama ini kan orang lihatnya itu kurang. Mudah-mudahan salah ya. Tapi itu cara yang harus diperbaiki. Oke. Jadi ini artinya memang masih banyak banget PR-nya. Tapi kita berharap ya siapapun itu nanti yang terpilih, nah, yang paling gampang jajarannya. Gini. Banyak daerah pemainnya yang memperkuat tim profesional di Liga 1, Liga 2. Tapi klub di daerah itu nggak muncul. Karena merasa ini kurang kompetitif, pindah ke daerah lain, dia diincar klub, talent scout, baru memperkuat tim profesional. Jadi intinya kayak itu aja gitu ya, jadinya nggak rata. Oke. Ini udah mau closing belum? Yang soal ketua umum dan segala. Belum. Udah mau pindah segmen belum? Oh, belum, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, bebas buat Bung Erwin. Mau nambahin. Yang penting itu adalah bagaimana niatnya gitu ya. Bagaimana niat dari para calon pengurus ini ketika masuk ke PSSI, ketika mencalonkan untuk jadi pengurus PSSI gitu. Nawaitunya seperti apa sih? Wah, nawaitu udah kayak Bung Yusuf aja nih gue ngomong. Jadi niatnya seperti apa sih? Apakah memang mau mengembangkan bisnis dan mengembangkan sepak bolanya di PSSI, mengembangkan industrinya dengan prestasinya, apakah ada niat lain gitu? Apakah harus diakuin dong? Selama beberapa tahun belakangan ini, selama beberapa kepengurusan, kan selalu rancu ini, tercampur aduk dengan politik. Iya kan, harus diakuin. Ini nggak apa-apa ngomong gini. Nggak apa-apa, ya kan? Nggak apa-apa. Kalau apa ya sensor aja gitu kan. Tapi emang harus diakuin dong. Iya, dari pendapat pribadi. Betul, dari kata Mas Ari tadi, dari Pak Nurdin Halid itu udah politis gitu kan ya. Ke belakangnya juga politis akhirnya kan. Ya ini harus diakuin. Bung Erwin tadi ngomong kan gue nggak ngomong gitu, gue cuma ngomong kecenderungan. Enggak, kan sebut nama Pak Nurdin Halid gitu kan ya. Sebut nama gitu. Enggak, tapi harus diakuin bahwa bagaimana niatnya. Apakah mau membawa PSSI ini berkembang bisnisnya, industri sepak bolanya, timnasnya juga bagus. Apakah ada kepentingan lain gitu? Kalau ada kepentingan lain, ya fokusnya bisa fokus apa enggak gitu kan? Ngurusin PSSI aja susah gitu.
susah dan PR-nya banyak gitu. Kalau ada urusan lainnya kan makin susah gitu. Gitu kan? Iya. Tadi Mas Hanif agak kok gue disebut namanya ya? Enggak gitu. Tadi aku inget nama itu tadi disebutkan gitu kan ya. Sebagai contoh gitu. Oke, ini terakhir deh. Boleh dijawab, boleh enggak? Orang lama atau orang baru, Bung Erwin? Saya? Kalau saya pribadi orang baru. Saya yang berharap ada perubahan gitu ya. Ada perubahan. Kalau pure, ini mau ngurusin sepak bola, mau ngembangin industri sepak bola, saya orang baru gitu. Tapi itu tadi, ada embel-embelnya apa enggak gitu kan? Niatnya. Iya, ada Harus embel-embelnya. Karena kemarin-kemarin, sebelum-sebelumnya kan PSSI ini menggiurkan banget. Dan, ya ini nggak tahu boleh atau enggak nih diomongin di sini ya. Harus diingat, selama saya jadi jurnalis, saya jadi jurnalis 50 tahun ya? 50 tahun, padahal umur baru 30 tahun gitu. Selama saya jadi jurnalis, ada beberapa ketua umum, pemilihan ketua umum ya. Nggak pernah serame ini sekarang ini. Sekarang heboh banget ya? Sekarang heboh banget. Karena apa? Tahun depan ada Pilpres. Silahkan diartikan sendiri. Oke. Ya. Kalau Mas Hanif, lama atau baru? Akan saya jawab di Debrakri pada 10 Februari nanti ya. Udah Kan saya selesai. belum baca detail visi misi masing-masing ini kan masih keinginan. Nah, jawaban saya versinya seperti itu. Mas Hanif, Diketawain. Sebelah sana, wah, terus aja. Mas Hanif berusaha netral nih. Bukan netral, untuk memberikan jawabannya akurat kan itu research kan. Nah, sekarang risetnya baru 20% soalnya. Betul. Iya, betul banget. Tapi memang ya, orang baru maupun orang lama semuanya masing-masing ada keuntungan tersendiri kan. Oke. Nah, tadi kita udah ngomongin siapa calon ketuanya. Padahal ini tadi nggak ada di rundown ya. Ini rundown dadakan. Titipan dari CEO. Bukan ya. Titipan dari CEO Abrar. Oke, ini kita sekarang ke liganya aja yuk. Waduh, di sini Bung Erwin kayaknya senyum-senyum bahagia nih. Kenapa? Langsung bahas Persebaya kan? Oh. Langsung. Kita Persebaya gacor 5-0. Ini apa yang bikin mereka akhirnya kemarin tuh dibilang bahasa apa barbar secara positif lah kalau Bung Erwin ngeliatnya. Sebenarnya gini sih, kalau saya ngelihatnya Persebaya itu di musim ini ya, itu kalau pas lagi bagus banget ya kayak kemarin. Tapi kalau pas lagi flop ya, loh kok sama mereka aja kok kalah gitu. Jadi artinya kemarin tuh pas lagi bagus banget gitu. Ini karena Persebaya itu banyak diisi oleh pemain muda, ya. Pemain muda itu nggak bisa selamanya, maksudnya tampil stabilnya itu dibandingkan dengan pemain yang sudah matang pengalaman itu lebih up and down kalau menurut saya ya. Nah kemarin lagi bagus banget, memang mainnya juga lagi bagus gitu ya. Terus gol di menit-menit awal itu juga biasanya memang membuat lawannya down gitu ya. Apalagi kalau di pressing terus. Nah itu yang kejadian kemarin kan. Menangnya 5-0 ya. 5-0, iya ini luar biasa banget. 5-0 tanpa balas. Ya udah 0 tanpa balas lah Mas Hanif. Mas Hanif tadi kan kita sempat ngobrol kan sebelum kita live ini. Mas Hanif bilang juga katanya Persebaya ini punya persiapan yang oke dan cukup matang. Gimana Mas? Enggak, maksudnya gini, emang benar secara umum seperti yang dijelaskan Bro Erwin tadi, iya fakta yang di lapangan seperti itu. Tapi kalau kita melihat 1 bulan terakhir, Persebaya itu dibandingkan tim-tim lain, mereka konsisten loh latihan, tetap latihan dan latihan. Bahkan mereka juga sering melakukan uji coba dengan tim internal, meskipun menangnya selalu telak, tapi tidak membuat cepat puas, karena memang yang dihadapi level berbeda. Terus ditambah lagi satu hal, kondisi saat ini memang sangat memungkinkan. Jadi Coach Aji Santoso tadi tahu kekurangan sebelum di putaran pertama kemarin seperti apa. Karena terlihat sekali ketika ada beberapa nama yang hengkang ke tim lain, memang sempat timpang. Tapi bisa disadari mereka sangat yakin celah yang bisa dimanfaatkan itu seperti apa. Dan di putaran kedua mereka melakukan persiapan yang lebih detail sehingga mereka bisa menunjukkan di pertandingan kemarin. Di laga pertama, bukan pertama sih, yang pertama kan gagal ya, yang putaran kedua ya, karena tidak terselenggara, baru di kemarin ya, saat menghadapi Persita. Nah, tapi kan kalau kita lihat dari sisi Persitanya nih Bung Erwin, Persita ini kan sebelum Liga sempat diberhentikan, kan mereka lagi tampil bagus, cukup konsisten. Ini apakah dengan berhentinya Liga ini mempengaruhi ya? Bisa jadi seperti itu, karena kan pelatih juga harus mikirin gimana pemain-pemainnya nih supaya tetap dalam kondisi siap tempur padahal mereka nggak lagi kompetisi gitu kan ya. Bagaimana memprediksi kapan kompetisi mulai lagi itu kan juga bukan hal yang mudah gitu. Dan kalau misalnya ketika kompetisi belum di stop terus mereka tampil bagus, dimulai lagi tampilnya langsung kalah telak gitu ya, ada kemungkinan memang terganggu ya ketika mereka menyikapi jeda kompetisi yang stop itu tadi.
Ya. Nah, Ya, kalau kalau Mas Arif ngeliatnya? sebenarnya Persita kemarin bisa memberikan perlawanan ya. Kita lihat dari statistik di ball Ya. possession-nya kan hampir 53, 47 Nyerang gitu kan. ya, malah nyerang. Kemudian dari passing-nya pun nggak beda jauh. Persebaya 327, kalau nggak salah Persita tuh 29 sekian gitu kan. Nah, ini menunjukkan fakta bahwa mereka sebenarnya bisa Fight ya, seimbang. sebenarnya. Cuman dalam penyelesaian akhir Persebaya lebih efektif, itu kendalanya. Dan benar gol cepat itu sedikit berpengaruh terhadap psikis pemain. Tapi yang menurut saya yang lebih membedakan bagaimana Persebaya bisa menang, kejelian dari Aji. Dalam 4-3-3 yang biasa diterapkan Aji, kemarin Marcelino ditempatkan di belakang Alwi Slamet dan juga Valente. Itu situasi yang tidak muncul sebelumnya. Marcelino begitu bebas, dia kalau di Italia disebut sebagai trequartista gitu ya. Ini sangat benar-benar situasi yang tidak diperankan Marcelino sebelumnya, tapi berhasil. Dan Aji itu bisa lihat dengan detail. Ya, emang Coach Aji ini banyak yang bilang salah satu pelatih yang cukup jeli ya untuk melihat bagaimana potensi dan juga trik untuk bisa memaksimalkan penampilan pemainnya. Dan Valente pun kemarin seperti peran yang tidak terlihat gitu. Artinya dia sedikit menjaga kedalaman, tapi umpan-umpan yang dilakukan memanjakan pemain yang ada di depannya. Ya. Nah, kalau untuk ngomongin penampilan yang bagus nih dari Persebaya sendiri, kalau Bung Erwin ngelihat penampilan Paulo Victor gimana? Di luar tendangan penaltinya ya, udah cukup mengesankan belum? Test case-nya itu belum terlalu terlihat, maksudnya belum bisa dinilai secara objektif karena kan dia masuk sebagai pemain pengganti gitu ya. Terus dia masuk juga ketika Persebaya sudah unggul dan oke lah dia bisa menciptakan gol, tapi kan lewat penalti. Bisa menciptakan assist ke Marcelino, tapi kan dia masuk ketika Persebaya sudah unggul gitu kan ya. Bisa dilihat ketika kalau misalnya Persebaya tuh ketemu lawan yang kelasnya lebih berat. Misalnya Persib, Persija, PSM, Madura atau Bali United. Nah, ini bisa dinilai dengan lebih objektif gitu ya. Kalau Berarti Persita nggak berat ya? Siapa? Persita nggak berat ya? Persita mungkin di level yang lebih di bawah dibandingkan dengan tim-tim itu gitu ya. Harus diakuin secara tim, kualitas tim atau individu pemain, tim yang saya sebut tadi Persija, Persib, PSM sekarang sedang ada di papan atas. Jadi kalau si Roberto ini main dari menit awal dan lawan yang kelasnya lebih berat, baru bisa dinilai secara objektif. Ya, ditambah lagi kemarin Vidal, Bergonzi, terus Shin Bayong, memang tidak bermain seperti biasanya. Biasanya Vidal itu kan tipikal pemain yang dia setiap jengkal lapangan selalu ada. Kemarin dia agak sedikit ke belakang dan terlihat staminanya kurang maksimal, tidak seperti biasanya. Barangkali faktor libur juga sangat berpengaruh kan. Iya, ini artinya dengan berhentinya liga, berhentinya kompetisi, ini benar-benar pengaruh ya ke performa pemain dan juga tim akhirnya. Pasti ada pengaruhnya, tapi dalam hal ini kebijakan atau taktik dari pelatih ketika dia menjaga performa pemain, kebugaran itu yang paling menentukan. Menurut saya di sisi itunya sih. Oke. Apakah dengan kemenangan 5-0 nih Persebaya di laga kali ini dengan melihat cara Persebaya mainnya juga lebih percaya diri, ini berarti momen-momen bisa jadi Persebaya akan bangkit dong nanti di next game? Harusnya sih bisa dimanfaatkan ya secara maksimal, apalagi kalau nggak ada pemain yang cedera. Terus pemain-pemain barunya ini juga bisa semakin lama bermain, lama latihan dengan pemain-pemain yang sudah ada. Ini kan harusnya bisa lebih maksimal dan terutama suntikan moral ya, suntikan semangat mereka setelah bisa menang besar gitu. Meskipun sekarang masih ada di peringkat 8. Ya. Ya, ini kita lihat ya. Mana sih sekarang? Persebaya peringkat 8 ya. Dengan poin yang Persita sama turun ya. Nah, Karena beda. menurut saya gini. Ini kemarin gambaran permainan Persebaya yang utuh dari sisi jumlah pemain ya, dari kerangka tim. Persoalannya kemarin Rizky juga main, Rizky Ridho. Kemudian Marcelino. Cetak gol. Ya, Marcelino 2 ya. Perlu dicari jawabannya ketika nama-nama ini nanti bergabung timnas, apakah permainannya masih sama? Nah, itu yang harus dipertimbangkan Coach Aji sampai dengan 16 April nanti berakhirnya kompetisi. Oh iya, berat juga ya. Nah, itu dia yang harus dipertimbangkan kan. Oke. Nah, ini tapi kalau ngelihat hasil Persebaya ini kan besar banget ya 5-0. Ini bakalan ada hasil besar kayak gini nggak? Mengingat tidak adanya degradasi, ini pengaruh nggak sih? Bung Erwin dulu deh. Ini menjurus nih pertanyaannya sebenarnya. Menjurus apa? ini masih punya titipan lagi nih, Suka ini nih, suka apa namanya? Sentimen, suka main aman, terus suka netting. Wah, semuanya kayaknya jelek-jelek ya. Enggak. Bung Erwin terbaik lah. Gimana? Ya, kalau skor besar, skor kecil, pertandingan yang seru itu ya susah diprediksi kan ya. Bagaimana sebuah tim itu mengalami hari yang sial seperti Persita, tahu-tahu kebobolan 5 gol. Sebenarnya nggak cepet-cepet amat sih golnya kan ya. Menit ke-27 baru cetak gol Marcelino. Tapi kan setelah itu seperti permainannya seperti
apa ya, seperti buntu gitu. Ada peluang nggak jadi gol, Persebaya setiap ada peluang ibaratnya bisa jadi gol. Jadi emang agak susah untuk diprediksi. Tapi sekali lagi pandangan bahwa wah ini nggak ada degradasi jadi kompetisinya gimana nih gitu. Itu pasti akan selalu ada. Ya itu resiko gitu. Resiko dari sebuah kompetisi yang sampai sejauh ini diputuskan nggak ada degradasi, pasti pandangan-pandangan seperti itu pasti akan ada. Nah, Mas Hanif sendiri melihatnya? Pandangan skeptis itu selalu ada. Tapi gue ngeliatnya gini. Pandangannya Intan gimana kira-kira? Pandangannya Intan ke kita gimana kira-kira? Bikin gak fokus ya. Selalu curiga. Selalu menjebak ini. Gimana Mas Hanif? Jadi pertaruhan tuh lebih utama ya. Artinya tidak mungkin seorang pelatih dia timnya mau kalah menyerah dalam jumlah gol yang banyak. Karena pasti ini nama besar dipertaruhkan loh. Jadi sekali lagi tuh skeptis selalu ada. Tapi saya nggak yakin itu akan terjadi lagi. Mudah-mudahan juga nggak terjadi lagi sih. Ya. Tuh. Ya semoga ya. Tidak mengurangi gimana ya? Tidak mengurangi hasrat tim-tim untuk main dengan bagus, untuk meraih hasil bagus gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak ada degradasi ya, tujuan utamanya jadinya kemana sih? Maksudnya kayak jadi berkurang kan hasratnya? Iya nggak sih? Kok gitu sih pandangannya semuanya? Aku jadi takut salah ngomong. Iya kan? Iya nggak sih? Kayak misalnya sama lah dengan orang pacaran tapi nggak ada niatan mau nikah gitu kan? Kan jadi kayak, terus kita ngapain gitu loh? Jadi ada rasa kayak gitu ya nggak sih? Enggak Beda sih. Kebetulan kita berdua udah nikah gitu ya. Ih bukan itu. Maksudnya kompetisi tanpa ada degradasi. Terus akhirnya incarannya apa nih? Juara kah, pride kah, atau apa? Ya untuk tim yang papan atas yang masih punya peluang gitu ya, 1-4 atau 1-5 tadi di papan klasemen, ya pasti harapannya juara. Ya. Tapi kalau untuk yang di papan bawah, tim papan tengah, bahkan tim papan tengah ya, ya akhirnya jadi kalau untuk pemain, saya sih berharap pemain itu tetap fokus, tetap bisa main karena ini kan etalase mereka. Mereka harus tetap fokus, mereka harus tetap bisa mempertunjukkan kemampuannya supaya musim depan itu masa depan mereka nggak suram gitu. Kalau main seadanya, main asal-asalan atau bahkan lebih buruk lagi main ya udahlah asal main aja. Siapa yang mau ngontrak musim depan gitu kan? Iya sih, tetap butuh pemain-pemain ini tetap butuh untuk bisa show off ya. Iya, paling tidak itu sisi positifnya ya, secara individu, secara prestasi pemain, secara ya gimana sih mereka harus bisa mempertunjukkan yang terbaik gitu ya. Tapi kalau untuk secara klub, kalau udah di papan tengah atau papan bawah ya udah nggak ada harapan. Sebetulnya kan itu yang menjadi kompetisi ini jadi kurang greget gitu, harus diakuin. Kalau nggak salah dulu tuh pernah ya kompetisi tanpa degradasi kan, yang karena Krismon atau apa itu kan? Krismon atau gempa, saya agak lupa waktu itu. Nah, ada gempa, terus ada tim asal Yogyakarta yang 3 tim itu terdampak. Nah, waktu itu juga banyak yang skeptis bahwa akan ada jual beli hasil pertandingan paling tidak 5 pekan sebelum kompetisi usai. Intan lagi baca pertanyaan titipan. Tapi yang terjadi adalah bukan kesananya. Tapi sekali lagi ini bentar-bentar Mas Hanif suka ngebaca ini ya. Udah terus gimana? Padahal pertanyaan lain. Iya, gimana? Dan yang terjadi adalah pemain benar-benar serius menunjukkan kelasnya, tapi lebih pada skill individu ya, menunjukkan skill individu di menjelang 5 pekan menjelang kompetisi berakhir. Karena sudah dipastikan tidak ada yang degradasi, klub-klub lain mengincar dan di 5 pekan sebelum kompetisi usai itu menjadi salah satu seru. Jual beli pemain itu tadi. Jadi tim ketika dia sudah mempersiapkan musim depan, dia katakanlah sudah melirik A, maka biasanya sebelum kompetisi usai, A itu sudah dapat down payment dari tim yang akan mengikat. Nah, jadi lebih arah ke sana sih. Tapi kalau sampai nanti jual beli hasil gol sekian-sekian, mudah-mudahan nggak sampai ada ke sana sih. Oke. Ini artinya tetap mungkin untuk dari sisi positif pemainnya akan tetap menampilkan yang terbaik ya berarti artinya. Tapi nih kalau kita ngomongin soal nggak ada degradasi, cuman katanya ada progres yang positif dari kelanjutan Liga 2 ya setelah PSSI ketemu sama pemerintah. Nggak ada pertanyaan ini tadi. Kan kita selalu update. Ini ada berita update gimana di sini? Ada Iya, betul. Ya, aroma positif? Mudah-mudahan positif. Pribadi ya. Ya memang tadi udah ada pertemuan ya antara PSSI dengan Menpora dan insya Allah minggu depan akan ada pertemuan dengan klub Liga 2. Menampung aspirasi kira seperti apa dan itu nanti akan dicari solusi yang paling tepat. Apakah lanjut atau tapi masih ada kemungkinan lanjut artinya? Masih ada. Semuanya kan ditentukan oleh rapat ESCO kan.
Exco kemarin sudah memutuskan dan bukan sesuatu yang tidak bisa terbantahkan lagi ketika nanti ada rapat strategi setelah melihat ada solusi atas kondisi yang ada, bisa jadi itu berubah. Saya justru kalau misalnya keputusan itu berubah gitu ya, saya nggak memandang wah Exco pelin-pelan atau enggak, saya justru memandang sebuah hal yang positif gitu. Mau mendengarkan aspirasi ya, aspirasi dari klub yang masih ada yang kepengen untuk berkompetisi gitu. Jadi kalaupun misalnya nanti berubah, kompetisinya ada lagi gitu, Liga 2 ini, ya patut diapresiasi gitu perubahan itu gitu. Artinya kan suara dari klub ini didengar gitu, klub yang masih pengen berkompetisi. Lanjut ya? Iya. Seperti itu. Oke, tapi ini kemarin sempat rame nih soal tanda tangan yang dipalsuin. Itu gimana sih? Mungkin Mas Hanif duluan ya. Ada tahu info apa nggak sih Mas tentang tanda tangan itu beneran dipalsuin kah atau? Kebetulan aku sempat baca itu ya. Di situ nggak ada pemalsuan. Tapi memang ada beberapa yang tidak tangan, ada yang tanda tangan. Kenapa beneran beberapa yang beneran tanda tangan? Iya. Tapi yang dipalsuin nggak tahu. Soal berapa yang tanda tangan. Kebetulan aku diajak kan pada saat proses itu. Cuman pada saat sebelum berkumpul aku di luar. Iya. Jadi memang ada, bukan ada pemalsuan. Ada tanda tangan secara resmi. Cuman siapa yang tangan, berapa orang itu yang tidak melihat secara kasat mata. Nggak jelas. Maksudnya nggak tahu secara clear ya. Iya. Itu gimana? Kalau Bung Erwin tadi senyum-senyum kenapa? Enggak. Ya. Saya nggak ada di situ juga gitu kan ya. Nggak ada di situ juga dan ya akhirnya jadi kontroversi juga kan. Ada yang bilang, jadi pertanyaan kan? Iya, kok tanda tangannya saya nggak gitu. Ya akhirnya jadi kontroversi gitu. Termasuk saya pun juga ini sebenarnya yang benar kayak apa sih gitu. Sebenarnya kayak apa yang benar gitu. Ya, berarti kita juga nggak tahu. Yang benar itu yang dirilis oleh Saya ketawa aja ditanya sama Intan, kenapa Bung Erwin ketawa gitu? oleh operator itu yang Soalnya pas aku benar. apa ngajuin pertanyaan itu Bung Erwin tuh ketawa gitu kayak kena lo Nif gitu, Ya, enggak ya? Wow, ini kita diadu nih sama Intan. Kenapa Mas Hanif? Yang benar itu versi yang dirilis oleh operator. Kenapa? Yang benar, surat yang benar, yang tanda tangan resmi itu yang versi dari operator yang rilis itu yang benar. Oh, versi dari operator itu yang Iya. benar. Oke, ya semoga emang nggak Ini inilah ya. termasuk menjawab pertanyaan saya. Iya kan? Iya. Kenapa pertanyaan apa tadi? Ya itu tadi kan, yang benar yang mana gitu. Ya itu pertanyaan gampang sebelum ada rilis kan. Tapi setelah rilis baru Oke. fix di sana yang benar gitu. Oke. Tapi kita berdoa semoga keputusan yang terbaik kalau bisa kembali bergulir mudah-mudahan bisa ya. Dan mudah-mudahan jadi aku ya. Jadi dicoba play by play. Tetap ya promo. Itu tahu ujungnya. Oke, udah yuk kita langsung bahas lagi nih. Ini juga ada Liga 1 antara ini kita apa nih? Oh, PSM melawan Bali United. Ini singkat aja Mas Hanif prediksinya PSM sama Bali United. PSM tercatat sebagai tim yang paling bagus di putaran pertama hasil laga kandang. 8 laga kandang mereka mendulang 6 kemenangan sekali seri dan kalah sekali. Sementara lawan siapa tadi? Bali. Lawan Bali ya. Bali. Kok jadi nggak fokus kenapa? Kita banyak Itu dia bercanda. sampai garuk-garuk loh. Serius dong, udah nih kalau Mas Hanif nih serius. Bali itu tim yang putaran pertama paling bagus di laga tandang. Laga tandang ya, 8 kali laga tandang, mereka 6 kali menang, sisanya seri. Artinya ini akan menjadi pertandingan yang paling yang menarik di pekan ini. Dan kalau melihat kejuaraan saat ini, kemarin beberapa pemain inti dari PSM disimpan ketika menang 4-0, besok akan diturunkan. Jadi saya melihatnya PSM akan bisa ngambil keuntungan. Harusnya ya. Kalau Kok harusnya? Iya maksudnya. Berarti ini memihak dong. Iya. Kita suka ngadu domba nih. Nggak konsen juga Mas Erwin, Bung Erwin. Apa nih? Mas Erwin? PSM lawan Gimana? Bali. Iya, lawan Bali. Ya tadinya waktu Kelihatan. William Pluim ini di skorsing ya, nggak boleh main di beberapa pertandingan. Saya kira wah ini PSM bahaya nih, bisa goyah nih PSM nih. Ternyata enggak gitu. Dan ketika menghadapi Bali United, saya pikir PSM punya peluang yang bagus ya, karena Bali menurut saya nggak sesolid musim lalu. Ya, kalau menurut saya nggak sesolid musim lalu. Padahal pemain-pemainnya juga sebagian besar masih ada, bahkan ada nambah pemain-pemain baru gitu ya. Tapi bisa dibilang nggak sesolid musim lalu. Mungkin tim-tim lain juga sudah mulai hafal nih gayanya. Membaca ya? Iya, gayanya Coach Teko nih kayak apa sih di Bali United nih gitu. Dan pemain-pemain yang ada sekarang ketika menghadapi Bali United juga kan pasti bernafsu gitu ya. Ini Bali nih kok jago banget di musim-musim sebelumnya, kita harus bisa kalahin Bali gitu. Dan kejadian kan, kemarin orang Persija
di menit-menit akhir di injury time, kebobolan dan akhirnya kalah. Ini kan memperlihatkan bahwa Bali musim lalu tuh nggak seperti itu gitu. Mereka tuh mainnya solid sekali gitu. Iya, tapi ini banyak yang sampai akhirnya ngomong ini guling-guling FC nih, sampai ngomong kayak gitu gara-gara mereka menganggap drop banget performanya. Kalau dari Mas Hanif sendiri ngelihatnya sama? Di 5 laga terakhir Bali itu kan tidak banyak melakukan rotasi pemain. Tengah selalu Dibasa, Barga, kemudian Baranuri. Nah, kemarin pada saat lawan Persija, mereka terlihat sekali kayak ke ini ya, tidak begitu maksimal, kelelahannya terlihat sekali. Dan Teko jarang melakukan rotasi pemain. Praktis baru babak kedua Ramdhani masuk. Kemudian ada nama-nama yang saya pikir potensial untuk diturunkan. Sementara kalau kita lihat PSM selama ini kecenderungannya memang rotasi cukup bagus. Dan satu lagi, kemarin si Joran Fernandes tidak diturunkan pada saat menang ya. Nah, selama ini Joran Fernandes menjadi pemain yang sangat menentukan. Dia pemain yang paling intercept paling banyak, passing paling banyak, dan tackle paling banyak. Artinya ketika dia diturunkan, dan kita tahu kecenderungan PSM ke dia itu sangat ketergantungan ya, sangat tinggi sekali. Ketika dia diturunkan seringkali menang. Nah, pertanyaannya apakah nanti Joran ini bagus pada saat lawan Bali? Jika bagus, alamat menang. Oke. Bali ini musim sekarang kalau nggak menang kalah, nggak pernah seri. 18 kali main, 11 kali menang, 7 kali kalah. Dari tim 4 besar, Bali yang paling banyak kalah. PSM baru 1 kali kalah, di bawah-bawahnya Banyak mereka imbang ya. banyak ada imbangnya juga. Tapi Bali nggak pernah seri. Jadi kalau nggak menang sekalian, kalah sekalian. Dan mereka kalahnya paling banyak di 4 besar. PSM, Madura, Persija, Bali yang kalahnya paling banyak Bali United 7 kali. Kalau Bung Erwin, Persija atau PSM? Persija. Bali atau PSM? Sekarang PSM trennya lagi bagus banget. Mereka baru kalah sekali loh PSM. Mas Hanif? PSM. PSM. PSN. PSN? Iya, PSN rasanya. Oke deh, Mas Hanif. Mas Erwin, Bung Erwin, Mas Erwin nggak konsisten nih. Udah selesai kita. Udah makasih banyak. Puas nih? Iya puas. Sebenarnya belum puas sih, tapi nanti aja lah. Kita bahas lagi hari Selasa ya. Makasih Bung Erwin. Terima kasih Mas juga Hanif, Intan. terima kasih. Sama-sama. Kita doain lah pokoknya masalah Ketua Umum PSSI, Esko dan juga Wakil Ketua Umum itu nantinya yang terbaik. Terus sepak bola lebih baik lagi. Tragedi Kanjuruhan bisa cepat selesai ya. Penyelesaiannya mudah-mudahan ini jadi pelajaran bagi kita semuanya. Dan Liga 1 juga tim-timnya semangat. Dan Liga 2 kita doain juga apapun itu hasilnya yang terbaik keputusannya. Oke deh. Amin ya robbal alamin. Kalian mau ngomong lagi kaget. Enggak lah, kan doa harus diaminin supaya Oke kelewat deh. kejadian. Berarti makasih banyak udah nonton. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah.